Halo, perkenalkan nama saya Zulfa Hoiriah. Di sini kita akan membahas tentang manajemen kelas. Yang pertama, apa sih manajemen kelas itu? Nah, manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, yaitu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Kemampuan guru memahami konsep manajemen kelas dan mampu mengimplementasikannya menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, ada pendekatan operasional tentang manajemen kelas. Yang pertama, ada pendekatan permisif. Yang kedua, ada pendekatan buku masak. Yang ketiga, ada pendekatan instruksional. Yang keempat, ada pendekatan tingkah laku. Yang kelima, ada pendekatan penciptaan iklim sosial emosional. Yang keenam, ada pendekatan sistem sosial. Dan yang terakhir, ada pendekatan intimidasi. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing dari pendekatan operasional dalam manajemen kelas. Yang pertama, ada pendekatan intimidasi. Apa sih pendekatan intimidasi itu? Pendekatan intimidasi itu merupakan upaya guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas melalui intimidasi. Yang kedua, ada pendekatan permisif, yaitu manajemen kelas untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Yang ketiga, ada pendekatan buku masak, yaitu seperangkat kegiatan guru dengan mengikuti petunjuk atau cara yang telah dicontohkan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, ada pendekatan instruksional, yaitu kegiatan guru untuk menciptakan suasana kelas yang efektif melalui perencanaan pembelajaran yang bermutu dan dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, ada pendekatan tingkah laku, yaitu pendekatan yang dilakukan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangi tingkah laku dari peserta didik yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, baik dan buruk. Untuk selanjutnya, yaitu ada pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan guru bertujuan untuk mengembangkan hubungan interpersonal baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Selanjutnya ada pendekatan sistem sosial, yaitu seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Nah, pada materi bahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas itu ada berapa sih? Prinsip-prinsip manajemen kelas itu ada 6. Yang pertama ada prinsip kesiapan, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga ada prinsip perhatian, yang keempat ada prinsip persepsi, yang kelima ada prinsip retensi, yang keenam ada prinsip transfer. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari prinsip manajemen kelas. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Dalam hal ini, kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Dalam prinsip-prinsip manajemen kelas, ada prinsip motivasi. Dalam hal ini, motivasi adalah
tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu, adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus sampai tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu dapat terselesaikan. Dalam hal ini, peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar. Dalam prinsip-prinsip manajemen kelas, itu ada prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam prinsip-prinsip manajemen kelas itu ada prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Dalam pembelajaran, perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Dalam mempelajari pelajaran, perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Selanjutnya, dalam prinsip-prinsip manajemen kelas ada prinsip retensi. Retensi sendiri adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Prinsip yang terakhir dalam prinsip-prinsip manajemen kelas ada prinsip transfer. Transfer sendiri merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu hal yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru akan dipelajari. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan dihadapi kelak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah dalam manajemen kelas. Masalah dalam manajemen kelas itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada masalah individual dan yang kedua ada masalah kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing kategori masalah tadi. Ada permasalahan manajemen kelas dalam hal individual dan juga kelompok. Yang pertama, kita akan membahas masalah individual. Munculnya masalah individual disebabkan beberapa kemungkinan dari tindakan siswa, seperti tingkah laku yang ingin mendapat perhatian dari orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Dan untuk masalah-masalah kelompok yang kemungkinan muncul di dalam kelas itu ada kelas kurang kohesif lantaran alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Membombang anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap. Semangat kerja yang rendah. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, seperti gangguan jadwal guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal, supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas mengacu pada tindakan pencegahan atau preventif dan tindakan penyembuhan atau kuratif.
pada prosedur pengelolaan kelas. Yang pertama kita akan membahas tentang prosedur dimensi preventif atau pencegahan. Pencegahan yang dimaksudkan adalah pencegahan suatu tindakan sebelum adanya penyimpangan, khususnya di dalam kelas, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di dalam kelas tersebut. Selanjutnya ada pencegahan dimensi kuratif atau penyembuhan, tindakan tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi, agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat mengembalikan dalam kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses belajar di dalam suatu kelas tersebut. Nah, keefektifan pendekatan dan metode manajemen kelas dapat dilihat dari tingkat tercapainya tujuan dari pengelolaan manajemen kelas. Dalam memilih pendekatan dan metode dalam mengelola kelasnya, guru harus teliti dan harus disesuaikan dengan memperhatikan kondisi real gaya mengajarnya, tujuan belajar, kebutuhan siswa, dan juga berbagai variabel kontekstual lainnya. Dalam penggunaan pendekatan dan metode dalam pengelolaan kelas, tidak ada yang paling baik, melainkan saling melengkapi. Penggunaan pendekatan akan efektif jika dapat diterapkan dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat pula. Begitupun dengan metode manajemen kelas. Nah, manajemen kelas itu dapat mempengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di dalam kelas, karena manajemen kelas benar-benar akan mengelola suasana kelas menjadi sebaik mungkin agar siswa menjadi nyaman dan senang mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kualitas belajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan kompetensi dasar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan. Selain itu, manajemen kelas juga akan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Samping itu juga, dengan manajemen kelas, tingkat daya serap materi yang telah diajarkan guru akan lebih membekas dalam ingatan siswa karena adanya proses penguatan yang diberikan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Manajemen kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas karena situasi dan kondisi kelas memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dengan maksimal. Sekian pembahasan tentang manajemen kelas. Saya Zulfa Khairiyah mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan dan hal yang belum dipahami dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti pasti akan aku jawab. Terima kasih. Ya.